semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Darojatunisa dengan NPM 20106310500138. Saya dari kelas 6C dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Materi yang saya ambil yaitu mengenai inovasi pendidikan pada materi himpunan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang dikatakan dengan PBL. Nah, sebelum saya membahas mengenai model pembelajaran Problem Based Learning atau yang dikatakan PBL ini, saya akan membahas sedikit mengenai inovasi pendidikan. Nah, apa ya kira-kira inovasi pendidikan ini? Nah, inovasi pendidikan ini adalah inovasi yang berarti adanya pembaharuan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, berarti adanya pembaharuan dalam pendidikan. Nah, pendidikan ini adanya kegiatan belajar mengajar. Jadi, inovasi pendidikan adalah pembaharuan dalam pendidikan ketika pembelajaran sedang dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian PBL itu sendiri. Di sini ada pengertian PBL menurut Dutch pada tahun 1995, halaman 201. Dutch mengatakan bahwa PBL atau Problem Based Learning ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk menantang siswa dalam belajar bagaimana belajar. Nah, apa sih artinya ini? Nah, jadi artinya adalah siswa bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan pada dunia nyata. Nah, masalah yang digunakan ini mengikat rasa keingintahuan siswa dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya masuk nih ke materi himpunan. Nah, apa ya himpunan itu? Nah, jadi himpunan ini adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terstruktur sehingga dapat diketahui masuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, jadi ingat ya teman-teman bahwa himpunan ini anggotanya jelas. Nah, tapi ingat juga teman-teman, ada juga nih yang disebut bukan himpunan. Yang bukan disebut himpunan ini yang bagaimana sih teman-teman? Nah, jadi yang bukan disebut himpunan ini berarti anggotanya ini tidak jelas atau tidak dapat ditentukan dengan jelas dan tidak dapat diukur. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai himpunan ya teman-teman. Tapi di sini kita kaitkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, tahap-tahap atau langkah-langkahnya sudah disebutkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, langkah pertama di sini adalah langkah orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini guru memberikan masalah. Nah, masalahnya ini adalah dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Nah, mereka memilih 2 jenis olahraga yang mereka gemari. Ternyata 29 siswa gemar bermain basket. Kemudian 27 siswa ini gemar bermain voli dan 6 siswa tidak menggemari kedua olahraga tersebut. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan tentukan banyaknya siswa yang gemar bermain basket dan voli. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya tahap yang pertama itu orientasi siswa. Nah, siswa sudah diberikan permasalahan mengenai gemar olahraga. Nah, kemudian tahap yang kedua ini ada tahap pengorganisasian siswa. Jadi, setelah tahap yang pertama, siswa diberikan permasalahan oleh gurunya. Kemudian di sini terdapat gambar bahwa siswa ini dikelompokkan atau diberikan arahan oleh gurunya membentuk suatu kelompok agar berdiskusi mengenai permasalahan yang diberikan.
Nah, kemudian ada tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini adalah membimbing penyelidikan siswa. Nah, jadi siswa ini dibimbing atau didorong oleh gurunya untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang relevan. Nah, informasi tersebut bisa dicari di buku paket matematika atau di LKS atau di internet. Nah, jadi di sini siswanya ini mencari informasi-informasi mengenai himpunan. Nah, selanjutnya ada tahap pengembangan hasil karya. Nah, setelah tahap penyelidikan atau pengumpulan informasi, kemudian siswa mengembangkan hasil karyanya bisa melalui video, laporan, ataupun model. Misalkan siswa di sini mengembangkan hasil karyanya yaitu laporan. Berarti di sini siswa menyusun laporan mengenai informasi-informasi yang didapat sebelumnya dari permasalahan yang diberikan. Kemudian tahap yang kelima ada tahap analisis dan evaluasi. Nah, jadi laporan yang telah dibuat oleh siswa sebelumnya itu dianalisis dan dievaluasi secara bersamaan antara guru dengan siswa. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari keseluruhan. Nah, jadi inovasi pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, khususnya pada materi himpunan karena memudahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.